Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indah dari kelas M2 NIM 2210417644. Di sini saya akan menjawab soal-soal TS dari makro metode penelitian bisnis. Soal yang pertama itu bagaimana cara menetapkan judul penelitian bisnis. Yang pertama itu menentukan permasalahan. Yang kedua, tentukan ruang lingkup pembahasan. Yang ketiga, gali informasi dari berbagai penelitian sejenis. 4. Buat judul dengan kata-kata sederhana, lugas namun spesifik. Kelima, perbanyak referensi. Keenam, pilih judul yang relevan dengan bidang keilmuan Anda. 7. Jangan terlalu perfeksionis. Saya ulangi, jangan terlalu perfeksionis. 8. Menggunakan tata bahasa yang baku dan benar. Soal yang kedua yaitu bagaimana cara membuat latar belakang penelitian. Yang pertama itu ada apa yang harus dibahas pertama kali pada latar belakang penelitian. Yang kedua, bahas variabel satu persatu dan sertakan teori dan hasil penelitian terdahulu. Ketiga, sertakan pro dan kontra atau isu terkait pada latar belakang penelitian. 4. Data atau grafik yang harus ditampilkan pada latar belakang penelitian. 5. Nyatakan Anda melakukan judul penelitian dengan apa. Baik, soal yang ketiga, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah. Yang pertama itu ada mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Yang kedua, mempersempit topik yang akan diteliti. Ketiga, mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Keempat, menyatakan rumusan masalah dalam kalimat pertanyaan. Soal yang keempat, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Yang pertama, identifikasi masalah atau pertanyaan penelitian. Kedua, batasi dan fokuskan tujuan penelitian. Yang ketiga, gunakan pendekatan SMART. Keempat, jelaskan tujuan secara rinci. 5. Hubungan tujuan dengan relevansi dan manfaat penelitian. Keenam, revisi dan perbaiki tujuan penelitian. Soal yang kelima, pertanyaan yang kelima, apa itu manfaat penelitian? Secara umum, manfaat penelitian merupakan serangkaian atau kumpulan kegunaan hasil penelitian baik bagi kepentingan untuk pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan yang dianggap penting untuk dilakukan. Terus di sini ada berapa jenis manfaat penelitian? Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat penelitian secara teoritis artinya manfaat penelitian yang memiliki tujuan dalam akademis atau untuk mengembangkan ilmu. Artinya manfaat penelitian secara teoritis ini berguna untuk dapat mengembangkan berbagai ilmu yang telah diteliti dari segi teoritis. Yang kedua ada manfaat praktis. Jenis manfaat penelitian yang harus ada juga di dalam manfaat penelitian adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini ditulis berdasarkan bagaimana masalah yang ada di dalam sebuah penelitian tersebut ingin diselesaikan atau dipecahkan. Artinya, manfaat praktis ini berisi mengenai penjelasan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang ada di dalam penelitian tersebut secara praktis. Tentu saja manfaat penelitian secara praktis ini dapat diarahkan kepada lebih dari satu subjek di dalam sebuah penelitian. Soal selanjutnya, bagaimana cara membuat bab 2 tinjauan pustaka? Yang pertama itu membuat outline. Outline berguna sebagai kata kunci. Kata kunci ini dapat digunakan untuk mempermudah mencari sumber agar sesuai dengan topik penelitian. Yang kedua, mencari literatur. Literatur dapat berupa skripsi, tesis, jurnal, artikel, dan semacamnya. Untuk mencari literatur ini dapat dilakukan secara online maupun offline. Ketiga, pengelompokan sumber. Pengelompokan ini bertujuan agar sumber yang dipakai dapat sesuai dengan topik penelitian. Sumber penelitian yang dikelompokkan akan mempermudah dalam menentukan sumber mana yang pas digunakan sebagai referensi. Yang keempat, tulis dengan bahasa sendiri. Dengan kata lain, menuliskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Hal ini berupa tulisan kamu terhindar dari plagiarisme.
Yang ketujuh, bagaimana membuat penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu dicantumkan di dalam penelitian sebagai bentuk perbandingan penelitian yang dilakukan dengan penelitian yang telah ada sebelumnya. Ini dapat digunakan sebagai judul-judul penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bersinggungan dengan judul penelitian yang Anda pilih. Penelitian terdahulu biasanya diletakkan di bab 2 atau landasan teori. Hal ini erat kaitannya dengan penelitian lain yang dapat Anda gunakan di dalam penelitian Anda. Ini akan membantu Anda membentuk dasar kebijakan penelitian. Manfaat penelitian terdahulu: mengetahui bangunan keilmuan terkait permasalahan yang diteliti yang telah dibuat oleh orang lain atau penelitian lainnya. Kedua, menggambarkan secara jelas perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan dengan penelitian lain yang telah ada sebelumnya. Ini memiliki kemiripan sehingga terhindar dari plagiaris atau penciplakan. Memperkuat atau mendukung kekuatan penelitian Anda dengan adanya referensi ilmiah lain yang memiliki relevansi dengan penelitian Anda. Hal-hal yang dimuat dalam penelitian terdahulu sebagai berikut. Yang pertama itu ada judul, kedua adalah latar belakang, ketiga perumusan masalah, 4 ruang lingkup penelitian, 5 tujuan penelitian, 6 tinjauan pustaka, 7 landasan teori, 8 hipotesis, 9 cara penelitian, 10 jadwal penelitian. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran? Yang pertama, dari S. Margono dalam buku yang berjudul Metodologi Penelitian Pendidikan beranggapan bahwa hipotesis adalah pendapat atau gagasan yang sifatnya masih tentatif atau sementara. Hipotesis menjadi suatu proposisi yang memiliki kemungkinan jawaban yang salah. Oleh karena itu, pentingnya untuk ditelusuri kebenaran melalui penelitian yang terstruktur. Yang kedua, sama halnya dengan arti kerangka pada umumnya yang berarti sebagai penopang atau rancangan. Selain itu, pemikiran dapat diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang perlu dituangkan. Oleh sebab itu, kerangka pemikiran dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang digunakan untuk membantu penulisan dalam menyelesaikan tulisan yang sudah dibuatnya. Yang kedua, cara melakukan kerangka berpikir. Yang pertama, melakukan identifikasi setiap variabel, mencari keterkaitan antara variabel yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, mencari sumber literatur. Keempat, melakukan pembahasan teori. Kelima, menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikir. Macam-macam kerangka pemikiran, yaitu yang pertama kerangka operasional, yang kedua kerangka konseptual, yang ketiga kerangka teoritis. Sekian dari saya, terima kasih.